Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada ampli Eko 150 watt. Ini tidak bunyi sama sekali. Yang kita dengarkan hanya dengung aja. Berarti jelas di sini ada kerusakan di dalam ampli ini. Ini volume sudah kita keraskan. Ini input untuk audio sudah kita sambung. Ternyata tidak bunyi sama sekali. Nanti kita buka dulu apa kerusakannya. Ini ampli Eko model lama ya, PA Music Amplifier Eko. Ini jenis ampli output trafo, digunakan untuk corongan juga bisa. Misal untuk maksimal 6 corongan 25 watt tanpa trafo matching. Ini bisa. Di sini tertulis PA, artinya public address, jadi ampli yang bisa digunakan untuk khalayak ramai, misalnya untuk pengumuman, atau bisa didengar untuk orang banyak atau untuk masyarakat luas. Kita buka apa kerusakannya. Coba aja aku orang itu sih. Udah kita buka, kita lihat apakah ada komponen yang rusak. Nah, di sini kita bisa menemukan ini hubungannya sudah normal seperti biasa. Ini sekitar ini 22 ohm, berarti bagi 2 berarti ini sekitar 11 ohman atau 10 ohm juga bisa. Nah, kita lihat di sini ini ada resistor yang terbakar. Yang panas sekali. Di sini kita lihat ada resistor yang terbakar. Kemungkinan kerusakannya hanya ini aja. Ini memang panas. Kita nanti biasanya ini tersambung dengan resistor sekitar ini biasanya sekitar 220 ohm, terus di paralel 2 jadi sekitar 110 ohm. Nanti kita bisa tingkatkan dengan resistor yang lebih besar lagi, semisal 270 atau 200 ohm, agar tidak terjadi panas yang berlebihan di transistor finalnya ini. Karena biasanya ampli seperti ini mudah panas karena R di sini kecil, L di sini R-nya sekitar 110. Nanti kita bisa tingkatkan agar tidak terjadi panas yang berlebihan. Karena kalau R di sini sekitar 110, memang suaranya itu lebih kuat, apalagi bassnya juga lebih kuat, tapi bisa menyebabkan transistor final yang 3 ini, yang jenggolan ini bisa menjadi panas. Tapi sebenarnya itu normal, tidak apa-apa, bisa terjadi di ampli PA seperti ini, ampli output trafo seperti ini. Tapi kalau kita ingin menurunkan suhu dari R-nya ini agar tegangan biasnya nanti bisa mendekati 0 atau kurang lebih 0 lebih sedikit atau 0 kurang sedikit, kita bisa mengontrol di sini. Biasanya kalau di ampli PA itu ada trim pot untuk mengatur tegangan biasnya, tapi di sini untuk ampli ini tidak ada. Jadi kita atur sendiri di sini aja. Nanti kita turunkan atau kita naikkan R-nya di sini apakah itu panas. Makanya ini sampai gosong karena ini kelewat panas. Terus ini rusak, akhirnya ampli ini tidak bunyi. Nanti kita ganti atau kita periksa lagi untuk rangkaian-rangkaian lainnya apakah ada kerusakan. Tapi menurut saya ini hanya ini, menurut R-nya ini yang kosong, 2 R-nya ini nanti kita ganti dengan kurang lebih sekitar 200-an ohm atau 200 ohm kurang sedikit aja. Biasanya ini 110 ohman, jadi 220 ohm
paralel 2 ya ini, terus akhirnya kalau menurut hukum ohm ini kan terjadi R sekitar 110 ohman. Nanti kita tingkatkan aja, nggak apa-apa, kita tingkatkan sedikit agar R finalnya tidak panas berlebihan. Sebelumnya kita periksa R finalnya ini rusak apa enggak. Ini menggunakan jengkolan biasanya 2955, kalau seperti ini Malaysia. Nah, ini MG 2955 3 biji masing-masing fase, jadi ini bekerja secara push pull output trafo. Kita lihat tadi tidak bunyi sama sekali, hanya terjadi dengung aja. Kita perbaiki. Udah ya, hari ini skema dari bagian ini, dari jantungnya ampli. Setelah keluar dari input trafo, kita gambar seperti ini. Ini skemanya. Di sini kita lihat dari output trafo dikasih tegangan positif masuk ke emitor, karena ini transistor jenisnya PNP pakai 3 kali 2955 yang sudah kami tadi tunjukkan jengkolan 2955. Ini ada 3 kali, penyambungannya sama. Terus dari kolektor masuk ke negatif, ini masuk ke ground, ini ditempelkan tanpa menggunakan isolator. Di sini letaknya di body ini untuk negatifnya, karena ini pakai ground negatif. Terus kemudian dari basis ini langsung dijumper pakai 1 kilo masuk ke ini, langsung ke trafo, output trafo, kemudian disambungkan lagi dengan 10 ohm masuk ke input trafo. Input trafo. Terus dari input trafo ini, input trafonya berkaki 4 masing-masing. Yang jalur pertama ini masuk ke trafo, yang kedua yang atas biasanya ini masuk ke yang atas ini seperti ini langsung menuju ke basis dari trans TIP 42. Ini sama tipenya, tipe PNP, tapi ini kecil. Ini TIP 41 nya, di sini TIP 41 nya langsung kolektor ke ground dari emitor masuk ke basis dari transistor jengkolan MG 2955. Ini sudah jelas ini terjadi kerusakan di resistor pembagi ya, ini yang menyebabkan bias, agar biasnya sesuai. Kalau ini dibesarkan nanti berpengaruh pada suara, tapi ini terjadi kerusakan di transistor pembagi, resistor pembagi ini, pembagi tegangan ya. Ini gosong di sini, ini dua transistor, dua resistor, dua tahanan yang bernilai 220 ohm sebenarnya di jumper menjadi 2, akhirnya bernilai, kalau menurut hukum ohm, bernilai 110 ohman. Nanti kita tingkatkan saja menjadi 220. Kita lihat nanti apa suaranya normal untuk agar transistor di bawah ini gak panas. Biasanya untuk ampli seperti ini memang transistornya panas sekali kadang, Pak. Padahal dalam posisi tidak dipakai pun tetap panas, tapi sebenarnya tidak apa-apa. Itu biasa terjadi di ampli output trafo, di ampli output trafo merek Toa pun juga begitu. Kadang di volume hanya kecil aja sudah transistor finalnya menjadi panas, tapi itu tuh tidak jadi masalah. Kalau di sini kita lihat transistor jengkolan di sini. Ini transistor jengkolannya ini tidak rusak. Ini tipe lama. Kalau ini asli jengkolan Malaysia. Jadi kalau panas pun terjadi sampai suhu lebih dari 40 derajat ini tidak apa-apa.
Dulu transistor jengkolan tipe seperti ini memang sangat handal, sangat kuat. Lain dengan sekarang, kita tidak tahu, kasih tegangan besar pun ini juga masalah. Kadang sampai ini berwarna merah pun nggak putus. Itu dulu sekitar tahun 70-an, sekitar tahun 80-an, ini masih dipakai transistor seperti ini. Kalau sekarang yang kita ketahui jarang ya, sekarang sudah pakai transistor model-model yang keramik itu, yang hitam. Jadi ini transistornya masih normal, kita hanya mengganti ini resistor pembaginya ini. Nanti kita lihat apakah nilainya kita naikkan, nilai R nya menjadi sekitar 220-an seperti ini. Nanti kita bagi dengan watt yang lebih besar lagi agar tidak terjadi kosong. 220, nanti kita coba kita ganti. Kan ini Indonesia ya. apa? Ini kita putuskan dulu. Ini terjadi gosong seperti ini, menyebabkan tidak bunyi, atau mungkin terjadi hubung singkat tadi. Kita ganti dengan watt yang lebih besar seperti ini, sekitar 1 wattan atau mungkin lebih. Sebesar ini bernilai 220 ohm. Nanti kita lihat apakah suaranya normal apa enggak. Dulu dengan menggunakan 220. Mengganti resistor seperti ini bernilai, ada yang 210, ada yang 200. Ini tadi nilainya 210, sekitar 110 sampai 210, kita tidak tahu nilainya. Ini sekarang bernilai 280, atau bisa juga kita memakai 270. Ini kita lihat, ini 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Ini 1 kilo yang kita jumper menjadi 1 kilo, akhirnya jatuhnya 250, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm menjadi 280. Ini juga 1 kilo yang kita jumper menjadi 4 kali 1 kilo yang kita paralel, akhirnya jatuhnya 250, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 280, atau kita bisa pakai 270, enggak apa-apa. Ini sudah aman, enggak panas di transistor seperti ini. Ini terjadi dengung sedikit karena disambung dengan menggunakan echo seperti ini. Kalau ini echo kita potong, dengungnya agak berkurang karena ini efek dari pemakaian komponen skema echo seperti ini, akhirnya terjadi dengung, tapi juga enggak apa-apa. Yang penting untuk rangkaian transistor ini enggak terjadi panas berlebihan. Terus ini juga bisa bunyi, kita coba. Untuk ampli output trafo biasa terjadi sedikit hum, atau karena ada rangkaian echo seperti ini, jadi tidak apa-apa. Kita lihat di juga ampli-ampli lainnya juga sering terjadi seperti itu. Yang penting rangkaian sudah benar. Terus untuk tidak terjadi panas berlebihan di transistor finalnya, yang transistor jengkolan itu. Sekarang kita coba menggunakan musik.
kita tadi hanya mengganti kerusakan di resistornya ini, dan ternyata sudah bisa dilakukan. Terus ini transistor finalnya juga tidak panas karena kita untuk R-nya kita lebihkan. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.